Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kumara Krida Mustika. Oke, kali ini saya mau mereview ini mentahan karya dari Pak Budi Sepo. Nah, ini ukurannya 28 cm, teman-teman. Terbuat dari kayu dadap. Nah, jadi ini agak berbeda dengan koleksi Kumara yang lain, karena kalau kita lihat kalau secara garis besarnya sama sih. Ini taring bawah ada di bagian depan. Nah, tetapi yang membedakan koleksi ini dengan koleksi Kumara yang lain adalah nih giginya nih. Coba kita lihat. Nah, giginya ini yang atas itu ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, yang bawah ada 6. 1 2 3 4 5 6. Sedikit berbeda dengan koleksi Kumara yang lain, karena di koleksi kami yang lain itu bahkan semua ya, yang atas tuh cuma ada 6. Nah, ini agak berbeda ya. Dan ini juga yang spesial adalah Pak Budi juga jarang banget membuat barongan dengan gigi atas berjumlah 8 dan yang bawah ada 6. Beliau sangat jarang membuat gigi seperti ini, teman-teman. Karena biasanya kalau Pak Budi itu gigi atas 6. Nah, ini spesial dari Pak Budi untuk kita dibuatkan kayak gini. Ini yang ngukir sama yang ngecat Pak Budi semua. Nah, hidungnya kayak gini. Dan kalau kita lihat secara garis besarnya, kita lihat ukirnya Pak Budi ini halus banget. Nih, ini belum dipelamar tapi udah halus banget. Nih, detailnya kayak gini. Ini lidahnya juga dari Pak Budi. Nih, kayak gini ukirannya. Ini juga taringnya agak sedikit berbeda. Ini karena dibuat runcing. Taringnya runcing. Giginya belakang ada 3. Jadi Pak Budi ini memang pengrajin seniornya Blora, tapi termasuk jarang membuat, karena memang beliaunya ada profesi lain. Jadi profesi pokoknya nggak pengrajin. Cuma koleksinya sudah tersebar banyak banget. Ada di Risang Guntur setahu saya sekarang di RGS ada 4 karya beliau. Terus di tempatnya Kumara ada beberapa. Terus di Waringin 1 Kembangjoyo juga ada. Dan di grup-grup yang lain. Nah, gini. Ini kayunya dari Sambir atau Kunduran. Kayak gini giginya. Ini yang ngecat juga Pak Budi semua. Nah, ininya stangnya nih enggak sambungan, teman-teman. Ini asli. Sambungan cuma sini karena mungkin kurang panjang. Tapi yang bagian sini ini tanpa sambungan. Ini bawah juga tanpa sambungan. Ini kayu utuh semua. Ini kelihatan kan kayu utuh nih. Bagian dalamnya seperti ini. Pak Budi itu selain ukirannya yang bagus, memang barongannya ketika dipakai itu juga nyaman. Jadi ketika proses pembuatan itu kenyamanan pembarong juga dipikir banget. Ini yang masang busa juga dari Pak Budi. Nih, benar-benar diperhatikan gimana biar pembarong itu nyaman. Ini bagian kepalanya dibuat agak menjorok ke dalam. Jadi kepala itu masuk agak dalam, airnya nanti bagian rambut ini jatuhnya ada di kepala pembarong bagian tengah. Jadi kayak kalau ibarat bahasanya pembarong tuh gak bandul ketika dipakai.
karena ini si rambutnya ini posisinya itu ada di kepala pembarong bagian tengah, jadi beban pembarong enggak 100% ada di bagian kepala bagian depan gitu. Ini bagian dalamnya juga rapi banget, ini sudah dicat Pak Budi semua. Nah kemudian ini juga udah digarisi garis batas rambutnya, jadi dari beliau ini batas-batas rambutnya. Terus kemudian ini untuk lubang kawat rambut juga sudah dia ada 4 ya. Nah kalau Pak Budi itu rambutnya tengah ini itu enggak lurus ke bawah tapi agak miring ke depan gini, jadi posisi kawatnya itu masuk ke depan gini. Tujuannya adalah biar enggak cepat lepas dan susah lepas kayak gini. Nah yang bawah ini yang samping itu baru nanti ke bawah kayak gini, jadi biar rambut lebih awet. Terus ini bagian mata juga udah dilubangi, cuma mungkin nanti akan saya ubah karena mungkin bagian matanya kurang gede ya, jadi nanti mungkin akan saya ubah dikit. Ini kayunya udah lama banget, jadi udah keras. Ini Pak Budi. Ini stangnya pun juga benar-benar diperhatikan sama Pak Budi biar nyaman ketika dipakai nih. Jadi itu saya tuh suka barongan yang stangnya kayak gini. Menurut saya bukan saya membanding-bandingkan ya, tapi menurut saya ini stang barongan yang nyaman tuh ya yang kayak gini. Jadi nggak lurus kayak gini ya, nggak lurus gini, tapi dibuat agak belok, agak bengkong, agak ke atas. Jadi ketika dipakai pentas, ketika posisi barongan di bawah itu, ketika pembarnya megang stang itu, barongan tetap bisa stabil kayak gini, nggak ndilok gini kan, tetap bisa stabil karena ini nggak nempel bawah gini, jadi membuat pembarunya lebih nyaman. Oke, tadi sedikit review saya tentang barongan woken dari Pak Budi. Terima kasih ya sudah menyimak konten kami kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.